Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aizan qad khasira alladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'ah baktatan qalu ya hasratana ala ma faraqna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita pada pagi yang berkah ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita syukuri semua kebaikan dan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah serta tetap terus berpegang teguh kepada tali agama ini. Kita berharap dengan takwa dan iman kepada Allah, dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah ini, maka Allah akan menghindarkan kita dari keburukan. Allah akan menghindarkan kita dari bala dan bencana. Allah akan menunjuki jalan-jalan kebahagiaan. Allah akan menunjuki jalan-jalan yang mudah menggapai keridhaan dan cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin. Allahumma amin. Saudara sekalian, para santri yang mulia, alhamdulillah hari ini setelah hari Sabtu yang lalu, ya, karena Ustadz masih safar ya, jadi belum bisa tertunaikan kewajiban Ustadz untuk mengajar. Dan hari ini kita alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bergabung dalam kelas kitab Ayyuhal Walad ini ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Semoga nanti kita target pembelajaran kita bisa kita lampaui hari ini, gitu ya. Para saudari sekalian, mungkin masih ingat di antara panjenengan semua terakhir kita sampai mana pelajaran kita? Dan ahlunar. Sampai? Kanan ahlunar. Jalan Memakan buah jagung. Makanan. Tentang makanan. Makanan bagi penghuni neraka. Penghuni neraka. Okay. Jadi kita udah masuk tentang zakum ya. Zakum sudah selesai kemarin ya. Yes. Oke, baik. Berarti kita akan melanjutkan kajian kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berharap kepada Allah bahwa setiap kita mengkaji tentang surga dan nerakanya Allah ini, kita semakin menambah ya. Mulai menambah keimanan kita, ketakwaan kita, sampai menambah motivasi kita untuk beramal soleh. Motivasi kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah. Karena pada bab selanjutnya ini kita membahas bahwa ternyata di dalam di dalam neraka itu ada penjara gitu ya.
Sebenarnya neraka itu ya merupakan sebuah penjara yang besar, yang sangat besar. Tapi ternyata di ruang-ruang di besarnya neraka itu di dalamnya juga ada ruangan-ruangan, bukan ruangan room untuk istirahat seperti hotel gitu ya. Tetapi di sini ada kurungan ya, atau bahasa kita adalah Penjara. ada penjara ya gitu ya. Nah, penjaranya kondisinya seperti apa? Mungkin kita cukup hafal ya surat Al-Humazah. Hafal ya surat Al-Humazah ya? Hafal tak? Ya. Surah Al-Humazah 8 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innaha alaihim mu'syadah. Gitu. Allah marhamna bil Quran. Sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka, gitu ya. Di sini ada kalimat mu'syadah, ditutup rapat ya. Para ulama kemudian menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan mu'syadah di sini adalah Allah menutup neraka atas mereka. Yang dimaksud dengan mu'syadah apa tadi? Allah menutup neraka di atas mereka. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi jalan keluar, dan mereka pun tidak bisa keluar daripadanya untuk selama-lamanya. Gitu. Bahkan ada seorang ulama namanya Ad-Dahak ya. Ad-Dahak ya. Ulama ini menjelaskan tentang kata mu'syadah yang yang pendapatnya diambil oleh seorang mufassir ulama yang ahli tafsir, yaitu Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsirnya, di mana ulama Ad-Dahak menjelaskan yang dimaksud dengan mu'syadah yang dimaksud dengan mu'syadah itu adalah dinding yang tidak ada pintunya. Dinding yang tidak ada apa? Pintunya. Gitu ya. Jadi di neraka itu ada mu'syadah. Ada ruangan, ada dinding-dinding yang tertutup rapat yang tak ada pintunya. Gitu ya. Kalau penjara di dunia ada nggak pintunya? Ada. Ada ya. Ya di dunia. Ya. Misalnya penjara di dunia yang walaupun di ini misalnya penjara untuk para orang yang kriminal tingkat tinggi misalnya. Kalau di dunia ini kan ada misalnya di bawah penjara bawah tanah, itu pun masih ada pintunya. Namun kalau di neraka tidak ada lagi pintunya, begitu ya. Ya. Apa maknanya? Kenapa muqsyadah itu di mana dinding yang tidak ada pintunya? Tentunya bermakna bahwa di neraka itu ada siksaan yang selalu menyertai mereka. Ada siksaan yang selalu menyertai mereka. Mereka itu siapa? Orang kafir, orang munafik, orang murtadin, ya, dan orang musyrik. Ya. Jadi muqsyadah ini menunjukkan bahwa mereka itu ini selalu berada dalam siksaan. Ya. Yang mereka itu mustahil bisa lari dari siksaan itu. Ya tadi sebagaimana kalau di dunia ketika seorang dipenjara dengan pintu penjara dikunci sedemikian rupa, maka seorang yang di dalam penjara tidak bisa membuka dan tidak bisa lari daripadanya. Gitu ya. Nah, ini ya. Tentunya ketika kita ya membahas tentang seluk-beluk neraka itu ya, kita itu sudah bayangin gitu ya. Ya. Wong apinya aja sudah 70 kali panasnya dari api di dunia. Itu sudah begitu menyiksa. Apalagi kemudian ditambah dengan sudah disiksa kemudian dikurung, dipenjara, di muqsyadah. Apa muqsyadah tadi? Dinding yang tidak ada pintunya. Tentunya ini akan menambah kepedihan siksaan yang dirasakan oleh ahlun nar gitu.
Dan ini menggambarkan ya beratnya siksaan untuk mereka. Kan gitu ya. Sementara sebenarnya apa? Ya, kalau kita itu misalnya penjelasan ini pasti kita membayangkan bahwa neraka itu berarti begitu ngeri gitu ya. Neraka begitu ngeri. Walaupun ada penjelasan tentunya apa yang dibayangkan oleh akal kita terkait dengan tingkat kengerian neraka jahanam itu faktanya mungkin lebih daripada itu. Faktanya lebih daripada apa yang kita pikirkan gitu ya. Bahkan mereka tidak hanya tidak hanya dikurung di musyadah. Ya. Tidak hanya dikurung di musyadah mereka itu. Tetapi apa? Kita lihat ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amadim mumaddadah. Gitu. Allahummarhamna bil Quran. Selain mereka itu dikurung, di penjara, di tembok-tembok yang tidak ada pintunya, mereka di dalamnya diikat. Amadim mumaddadah, pada tiang-tiang yang panjang. Ketika mereka di neraka yang besar tanpa ada penjara, bisa keluar nggak? Tidak. Bisa. Kemudian itu aja nggak bisa keluar, mereka masih dikurung di penjara. Itu nggak bisa keluar karena nggak ada pintunya. Itu pun mereka masih apa? Amadim mumaddadah. Mereka itu diikat di tiang-tiang yang panjang. Nah gitu ya. Ya. Ini kita mudah-mudahan semakin menyebabkan hati kita itu punya rasa takut. Ya. Rasa takut kepada Allah. Sehingga memotivasi kita, mengarahkan kita untuk melakukan apa perkara yang mendatangkan sayang, cinta, dan ridhonya Allah buat kita. Kan gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaannya, oh mereka itu sebenarnya hanya di neraka saja, gitu ya. Mereka udah nggak bisa keluar. Ditambah lagi mereka di mu'syadah. Jadi penjaranya neraka namanya apa? Mu'syadah. Mereka tak mungkin bisa keluar, gitu. Tapi kenapa toh demikian masih diikat di mana? Amadim mumaddadah. Diikat di tiang-tiang yang panjang. Kenapa gitu ya? Gitu ya. Tentunya para ulama menjelaskan Allah hendak menegaskan keputusasaan mereka untuk bisa keluar dari neraka. Kita meyakinkan bahwa penjara mereka bahwa mereka akan dikurung di penjara untuk selama-lamanya gitu. Jadi Allah ingin menegaskan gitu ya. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah ketika di dunia ini gitu ya. Toh demikian orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu tidak bergeming. Gitu ya. Bagi kita kalau orang beriman kira-kira gemetar dan takut nggak mendengar berita ini? Pasti kita sangat ketakutan. Gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Namun tentunya bagi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka tidak mereka tidak begitu memperhatikan gitu ya terhadap peringatan atau tazkirah yang Allah berikan ini gitu ya. Ya. Sudah di dalam neraka itu aja ada siksaannya luar biasa. Kemudian mereka di penjara di mu'syadah, setelah itu dia amadim mumaddadah. Setelah itu diikat di tiang-tiang yang panjang gitu ya. Jadi di sini menurut keterangan para ulama Allah ingin menegaskan kembali bahwa mereka itu kalau di neraka itu mereka dalam keputusasaan. Mereka kalau udah putus asa, mereka yang sebelumnya pengen melarikan diri keluar daripadanya, dia sudah putus asa. Bahasa manusianya gimana? Kayaknya sudah tidak ada jalan lagi gitu. Sudah tidak ada jalan keluar lagi gitu. Mereka sudah putus asa. Kalau sudah putus asa, apa yang terjadi? Apa yang mereka alami? Ya mereka hanya akan merasakan apa? Siksaan itu gitu ya. Kan gitu. Bahkan kemudian ketika di neraka, kemudian dikurung atau dipenjara, kemudian diikat di tiang yang panjang atau amadim mumaddadah. Ya. Di situ Allah yang menegaskan mereka itu khulud. Mereka itu selama lamanya fiha abada kan itu.
Kan itu. Mereka itu berada di dalamnya selama Kekal selama-lamanya. lamanya, gitu ya. Kan itu. Nah, karenanya mereka akhirnya ya kondisi mereka sudah di dalam neraka, di penjara pula, tidak ada pintu-pintunya, selalu mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Ya. Nah, kondisi ini saya menunjukkan mereka itu berada di belenggu, di atas belenggu. Mereka itu berada di siksaan, di atas siksaan. Nah, kemudian kalau jenengan bisa nggak bayangin kira-kira dari apa tiang-tiang panjang itu dibuat oleh Allah? Ya, amadim mumaddadah itu terbuat dari apa kira-kira? Dari api. Betul sekali. Semua terkait neraka itu bahannya dari api. Gitu ya. Jadi ada seorang ulama namanya Ibnu Zaid ya. Siapa namanya? Ibnu Zaid. Zaid ya. Ibnu Zaid ini seorang ulama yang masya Allah ya, alim ya. Nah, beliau penjelasan beliau disitir, di situ dicantumkan dalam sebuah kitab namanya Al-Muharrir Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitabul Aziz. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama namanya Ibnu Atiyah ya. Terbitan Arab Saudi ya. Nah, dalam kitab ini Ibnu Zaid menegaskan bahwa terkait dengan amadim mumaddadah. Terkait dengan apa? Amadin mumaddadah. Apa tadi artinya? Tiang-tiang yang panjang. Tiang-tiang yang panjang ya. Ibnu Zaid berkata bahwa mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang yang tiang-tiang itu merupakan tiang besi. Tiangnya besi. Nah, besi itu terbuat dari apa? Dari naris samum. Dari nyala api yang berkobar-kobar. Gitu. Jadi tiang amadim mumaddadah, mereka diikat di tiang yang panjang itu, tiang-tiangnya adalah tiang yang terbuat yang wujudnya itu besi ya. Tapi bahannya dibuat dari naris samim, terbuat dari intisari api yang sangat panas gitu ya. Nah, kalau menggunakan pendekatan psikologi ya, kalau menggunakan pendekatan ilmu jiwa, kira-kira ketika mereka itu ketika seorang dimasukkan neraka, itu kira-kira jiwanya sudah hancur belum? Sudah putus asa belum? Kalau ada orang misalnya karena kejahatannya diadili di pengadilan, kemudian hakim mengatakan bahwa kamu akan masuk penjara. Terus gimana kira-kira? Baru mendengar keputusan hakim, gimana yang terjadi apa? Secara jiwa, secara psikis gimana? Hancur. Pasti down, ya. Terjadi psychological shock, pasti shock jiwanya, kan itu kan. Itu baru apa? Mendengar beritanya. Keputusan dari hakim, kan itu. Gitu. Kemudian ditambah lagi ketika sudah di neraka, nanti mereka akan di penjara, akan berada di Muksodah. Ditambah lagi apa? Amadim mumaddadah. Iya. Jadi kemudian amadim mumaddadah. Ya. Setelah di penjara, kemudian diikat oleh tiang-tiang besi yang terbuat dari dari api yang menyala-nyala, dari api yang sangat panas. Tentunya ini kondisi ini apa? Secara fisik akan menaikkan tekanan dan hawa panasnya. Ya. Sudah di neraka itu panas sekali,
dimasukkan ke penjara. Sebenarnya dindingnya itu, muqsadah itu juga dari api. Ditambah lagi diikat di tiang besi yang terbuat dari api. Gitu. Maka ini akan semakin menambah naiknya tekanan dan hawa panasnya. Nah, disinilah kemudian kita oleh para ulama dijelaskan itulah yang disebut dengan kedahsyatan yang besar. Ya, kedahsyatan neraka yang besar, gitu ya. Karena panasnya semakin berlipat-lipat, gitu ya. Besar, gitu ya. Dalam hal ini Allah sebutkan ya di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 103. Para santri sekalian dibuka kemudian salah satu membacanya. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatal. Bismillahirrahmanirrahim. La yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Artinya, kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya. Di sini ada kalimat al-faza'ul akbar. Kalimatnya apa? Coba diikutin. Al-faza'ul akbar. Al-faza'ul akbar. Ya, ya. Yang dimaksud adalah al-faza'ul akbar ini kedahsyatan yang besar. Ya. Ada seorang tabi'in ya, namanya Sufyan Ats-Tsauri ya. Ini maksudnya salafus saleh ya. Beliau menafsirkan kalimat al-faza'ul akbar ini gitu ya. Bahwa mereka ya ahlun nar, para penghuni neraka itu baik dari golongan kafir, kemudian munafik dan juga musyrik ya. Maka mereka itu akan mendapati siksaan yang berlipat-lipat. Siksaan yang berlipat-lipat. Gitu ya. Gitu ya. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan ya, ini tertuang dalam kitab Hilyah Aulia. Hilyah itu hiasan, aulia para walinya Allah, para kekasihnya Allah, gitu ya. Beliau mengatakan dalam kitab Hilyah Aulia ini bahwa sesungguhnya neraka itu ditutup sehingga mengurung para penghuninya, gitu ya. Jadi neraka itu ya, setelah orang itu dimasukkan, setelah penghuni neraka semua dimasukkan, neraka tidak pernah dibuka. Kapan dibukanya? Nah ini mungkin kemarin pada saat panjenengan jika ikut streaming melalui Zoom meeting di mana? Di Ponorogo ya.
Gitu ya. Bahwa ternyata neraka itu dibukakan oleh Allah kepada orang-orang mukmin yang punya saudara telah masuk surga. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Baru dibukakan, kemudian Allah menyuruh kepada seorang yang punya sahabat di dunia yang dulu ngaji bareng, sholat bareng, gitu ya, melakukan dakwah bareng, ya, melakukan amanah kebaikan bareng, gitu, suruh mengangkat ke surga dari neraka, gitu. Ya. Oke, kembali ke sini bahwa neraka itu kemudian diapain? Ditutup rapat-rapat. Dimasuk. Jadi ketika orang kafir, orang musyrik, orang munafik dimasukkan ke neraka, maka kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam musyadah. Kalau sudah dimasukkan ke musyadah, mereka akan fi amadin mereka diikat di tiang-tiang yang panas, tiang-tiang panjang, gitu ya. Oleh karena itu, Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mudis beliau juga menjelaskan, beliau itu menjelaskan sekaligus memberikan nasihat. Ya. Nasihat ini kepada siapa? Ya kepada kita. Ya, umat yang saat itu mendengarkan nasihatnya Ibnu Jauzi dan umat-umat setelahnya. Di mana beliau mengatakan, wahai engkau, kata Ibnu Jauzi, bayangkanlah dirimu berada di salah satu sudut jahanam. Dan engkau akan menangis selama-lamanya. Pintu-pintunya terkunci, atapnya tertutup, gelap gulita, tiada teman yang bisa menolong, tiada sahabat yang bisa dijadikan tempat mengadu, tiada tidur untuk beristirahat, dan tidak ada pula keringanan. Maka kondisi inilah yang disebut dengan al-faza'ul akbar. Ya. Kedahsyatan yang besar. Cuma kedahsyatan yang dimaksud adalah kedahsyatan siksaan. Kedahsyatan siksaan yang besar. Jadi gitu. Nah, terkait dengan al-faza'ul akbar ini, apakah sudah berhenti gitu? Apakah kira-kira sudah berhenti siksaan yang berakibat? Ternyata tidak. Al-faza'ul akbar ditambah lagi oleh Allah. Dengan apa? Ditambah lagi dengan yang disebutnya al-zulm an-nar. Al-zulm an-nar. Apa itu? Zulm, apa zulm itu? Zo, lam, mim. Ditambah dengan apa? Jadi selain tadi, dimasukkan neraka. Kemudian dipenjara. Ditutup dengan apa? Musyadah. Setelah itu, apa? Amadim mumaddada. Diikat di tiang-tiang yang panjang. Gitu ya. Ditambah lagi dengan apa? Kalau tadi disindir, sempat diungkap oleh Ibnu Jauzi dalam Hilyah Aulia tadi apa? Ya, mereka dalam al-zulm an-nar. Ditambah lagi dengan kegelapan neraka. Ditambah lagi neraka itu gelap gulita. Ya. Ada ulama menjelaskan bahwa mengambil ya ini. Jadi ulama ini mendasarkan apa? Sebuah hadis gitu ya. Bahwa sesungguhnya ya neraka itu dipanaskan ya. Dipanaskan selama 3000 tahun. Iya, dipanaskan selama 3000 tahun akhirat ya. Ya, dipanaskan selama 3000 tahun akhirat ya. Gitu ya. Kita hadis ini dari Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu kan ahli hadis ya. Ya, ahli apa? Ahli hadis. Ahli hadis. Kalau ahli tafsir siapa?
Kalau di kalangan sahabat yang ahli tafsir siapa? Ibnu Zauziyah. Lah, sahabat. Kalau Ibnu Zauziyah itu kan ini ulama ya, ulama tabiin. Kalau di kalangan sahabat siapa? Keponakannya Rasulullah, anaknya Abbas, siapa namanya? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Nah, jangan lupa. Bahkan sampai ketika sahabat Umar bin Khattab jadi khalifah, maka minta nasihatnya pun kepada Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu kalau di kalau diukur jarak usianya jauh sekali dengan Umar bin Khattab. Ini gitu. Ya sekali toh demikian para sahabat tuh kalau minta nasihat kepada siapa? Ibnu Abbas. Karena beliau itu pernah didoakan Nabi gimana? Tafaqahu fiddin kan gitu ya. Satu-satunya sahabat yang doakan Nabi bahwa ya Allah jadikanlah dia itu Ibnu Abbas orang yang sangat paham terhadap agama gitu. Yaitu Ibnu Abbas. Ya. Gitu. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah ya. Ya. Ini hadisnya agak panjang. Ini langsung saya langsung Ustadz maknai ya? Boleh langsung Ustadz artinya matanya ya. Oke, Ustaz. Ya. Soal di sini ada ini ya bahwa narukum hadhihi yuqada ibnu Adam jaza min sab'ina juz'an. Oke, langsung saya artikan ya biar efektif ya. Dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwa sesungguhnya gitu ya, bahwa api neraka telah dipanaskan selama 1000 tahun. Berarti ini 1000 tahun pertama sampai neraka berwarna memerah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun kedua. Hingga neraka berwarna memutih. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun yang ketiga. Hingga menghitam. Seperti malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Sampai akhirnya sampai hari ini gitu ya, neraka itu sangat menghitam, gelap gulita dan hitam, gitu ya, gelap gulita dan menghitam, gitu ya. Kemudian ada penjelasan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, bab tentang nar, tentang neraka. Kalau neraka sudah menghitam, sudah gelap gulita, hitam, jika berlubang sebesar 1 jarum jahit, kira-kira gimana? Kalau lubangnya sebesar 1 jarum jahit itu seberapa? Kecil sekali ya. Nah, dalam kitab itu dijelaskan kalau sudah menghitam, sudah gelap gulita itu neraka, ya. Kemudian jika berlubang 1 jarum jahit, maka itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Itu kedahsyatan. Nah, disinilah akhirnya terjadi yang dimaksud dengan al-faza'ul akbar, kedahsyatan yang besar, ditambah dengan al-zulum an-nar, kegelapan neraka. Jenengan bisa mungkin bisa membayangkan kalau kegelapan itu kalau di dunia ini, kalau kita pahami sekarang ketika di dunia ini, pemahamannya gimana? Kegelapan itu dimaknai apa? Hitam pekat. Hitam pekat. Terus apa lagi? Gambarannya apa? Kalau udah ini. Kalau gelap itu pandangannya jelas nggak?
Tidak bisa melihat. Dan Nah, bisa melihat mungkin bisa melihat tapi samar, tapi samarnya nggak jelas. Itu siapa ya? Kayak ada bayangan, kok berubah-ubah bayangannya, gitu. Tetap bisa melihat, tapi samar, gitu ya. Ya, itu. Kalau gelap nggak bisa ngelihat sama sekali enak, tinggal duduk manis sudah. Tapi dia masih ada bayangan yang samar, gitu. Itu azub annar itu. Kemudian tentunya kira-kira gimana? Oke, sekarang kita analogikan. Dulu nenek kita dulu, mungkin orang-orang dahulu itu kalau sudah sore mau gelap, mau malam, nyalain apa? lampu tempel. Lampu Lampu tempel. tempel. Ya, dari minyak tanah atau dari spiritus gitu ta? Betul. Itu sudah mereka merasa sangat terang, mereka sudah tenang ya. Tenang gitu ya. Gitu kan ya. Padahal lampunya juga nggak terang-terang amat. Bahkan kalau diukur dengan terangnya hati kita sangat jauh. Betul nggak? Yes, Ustaz. Terangnya hati yang diterangi oleh cahaya iman. Kan itu. Oke, itu pun mereka udah rasanya aman banget. Nah, sekarang kita lihat di zaman serba listrik sekarang ini, begitu PLN gangguan, itu lampu mati apa yang terjadi? Kaget. Panik. Tidak hanya kaget, panik. Nah, terus selain itu apa? Mengeluh. Ya, selain itu apa? Kalau anak-anak nggak bisa belajar. Iya, Takutan. takut. Iya. Karena apa? Dia sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kalau melihat pun sama. Samar. Kalau ada seorang bapak gitu, dia akan mencoba mencari korek api. Itu pun cara jalannya hati-hati, kadang megang tembok, dia nyusuri tembok gitu tuh. Yes, Ustaz. Ya, Ustaz. Gitu. Nah, tentunya gambaran itu lebih hebat lagi kedahsyatan ketika di neraka. Ya, gitu ya. Kalau neraka itu kalau di dunia itu misalnya kalau dia itu apalagi kalau kegelapan ketika di mana? Di luar rumah gitu. Kalau tadi kan di dalam rumah. Kalau kegelapan di luar rumah gimana kondisinya? Akan lebih menakutkan. Iya, karena dia tidak tahu bencana yang mengintainya. Dia tidak tahu ada bahaya yang selalu menunggu gitu ya. Gitu ya. Dan pada saat itulah dia bisa mendapatkan bahaya dari atas mereka, dari bawah mereka, dari kanan dan dari kiri. Ya, gitu. Dan itu juga terjadi lebih dahsyat lagi kepada siapa? Para penghuni neraka. Ya. Mereka tidak tahu tiba-tiba ada ular yang sangat besar. Kan di antara siksaan mereka untuk mereka itu Allah datangkan ular yang sangat besar yang akan melumatkan tulang-tulang mereka. Kan gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba dia dilumat saja gitu. Gitu ya. Setelah itu Allah apa? Allah tumbuhkan kembali. Kemudian dan mereka kan tidak tidur. Seperti penghuni surga juga tidak tidur. Kan gitu ya. Itulah yang disebut al-fajaul akbar. Jadi gitu ya. Jadi tentunya sudah pasti para penghuni neraka itu akan mendapati kesiksaan yang sangat pedih. Ya, siksaan yang pedih. Coba sekarang dibuka ya, ini dalilnya ya. Surat Ibrahim. Surat yang ke-14 ayat 17. Enggak di bawah sehingga sampun kepanggih.
Surah 14 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatajarrahu wa la yakadu yusiruhu wa ya'tihil maut wa ya'tihi kulli makalin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghalidh. Diteguk-teguknya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi terkait dengan hal ini Allah berfirman dalam kalimat wa ya'tihil maut. Wa ya'tihil maut, ya. Datanglah bahaya maut kepadanya min kulli makan, dari segenap penjuru, dari kanan, kiri, dari atas dan dari bawah. Itu. Wa ma huwa bimayyit. Tetapi dia juga tidak juga mati. Gitu ya. Kalau langsung mati pribon? Tidak merasakan apa-apa lagi. Enak ya, nah, gitu ya. Gitu ya. Tetapi tidak begitu. Jadi wa ma huwa bimayyit. Oh, ini dalil syaratnya udah jelas. Ya. Ketika wayatihil maut, ya datanglah bahaya maut, ya, bahaya kematian kepada mereka. Mingkul makan, dari makan itu tempat, dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru. Ya, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Wa ma huwa bimayyit. Tapi mereka juga tidak mati. Wa min waraihi adzabun ghalidh. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Gitu. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini bagaimana kondisi mereka? Kondisi penghuni neraka itu. Pasti mereka berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Gitu ya. Kira-kira siksaannya yang paling berat apa yang mereka alami? Siksaan fisik mereka itu disiksa. Tetapi ternyata ada lebih berat daripada beratnya siksaan fisik. Kira-kira apa? Siksaan batin. Ternyata di neraka itu ada siksaan batin. Ya. Kan gitu ya. Di antara siksaan batin itu ketakutan, khawatiran, gitu kan. Ya. Kondisi jiwa yang rapuh pada saat itu, gitu. Ya. Pokoknya lahir batin disiksa. Gitu ya. Sampai-sampai tadi ada sahabat Nabi, keponakannya Nabi ya, namanya siapa tadi? Yang ahli tafsir? Ibnu Abbas ya. Ini tertuang dalam kitab namanya Yaqsah oleh I'tibar ya. Ibnu Abbas menjelaskan, langsung Ustaz artikan, sesungguhnya Jahanam itu zulm. Sesungguhnya neraka Jahanam itu gelap gulita. Tidak ada cahaya, tidak ada pula sinar dari api yang menyala. Ada apinya, tetapi tidak ada sinar dari api itu. Tidak ada sinar dari api itu. Ada api tapi tidak mengeluarkan apa? Sinar. Cahaya. Kan beda dengan apa? Di dunia ya. Kalau ada api pasti ada cahaya yang keluar dari api itu. Dari api yang menyala itu. Maka disitulah kemudian Ibnu Abbas tengah menjelaskan kepada kita, ya, menafsirkan ini ayat 43 dari surat Al-Waqiah itu. Surat Al-Waqiah itu surat keberapa? 56.
56. Ya. Di situ ada kalimat pendek Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillim min yahmum. Allahumma arhamna bil Quran. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Wa dhillin, dan mereka itu berada dalam kegelapan. Miyahmum, pada kegelapan, di dalamnya dinaungi asap yang hitam. Ya. Sudah gelap tetapi berada di asap yang hitam. Sangat tersiksa. Orang yang gelap, orang di gelap aja kondisinya wis menakutkan, apalagi kemudian ditambah dengan asap yang hitam. Kan memang sunahnya api itu ngeluarin apa? Cahaya. Asap. 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 Ada kan gitu kan? Ngeluarin asap nggak kalau misalnya kita nyalain api? Ada. Ada. Cuma karena apinya hitam, neraka hitam, asapnya gimana? Hitam. Karena kalau di dunia asap itu ada dua macam, ada asapnya putih, ada asapnya hitam. Kan itu ya, kan itu. Nah, di neraka itu ada miyahmum, naungan asap yang hitam. Sudah di dalam gelap, tetapi kemudian ditambah lagi dengan naungan asap yang hitam. Yang dimaksud dengan wadillim miyahmum menurut Ibnu Abbas adalah bahwa dari asap jahanam itu keluar warna sangat hitam. Gitu ya. Keluar warna yang sangat hitam. Jadi gitu. Bahkan menurut riwayat Mujahid dan yang lainnya, yahmum ya. Yahmum ya. Dalam ayat 43 surat yang ke-56 atau surah Al-Waqiah ini dimaknai dengan sangat hitam. Sangat hitam. Bahkan ada ulama yang lain namanya Ad-Dahak ya. Di dalam kitab ini beliau juga menegaskan yang dimaksud dengan yahmum itu adalah neraka itu berwarna hitam, ditambah lagi penghuninya juga hitam. Dan segala sesuatu di dalamnya juga hitam. Gitu. Masya Allah ya. Jadi gitu. Beda dengan di surga. Surga itu berwarna bercahaya. Putih bercahaya. Warna emas bercahaya. Warna merah bercahaya. Warna hijau bercahaya. Gitu. Semua bercahaya. Sehingga penghuninya pun juga bercahaya. Dan segala sesuatu yang ada di dalam surga bercahaya. Gitu. Gitu ya. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, kita semakin paham ternyata neraka itu kayak gitu. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa ada seseorang mengatakan gak apa-apa aku berada di kapling neraka ini. Kalau orang Jawa bilang apa? Wanen. Terlalu berani dia itu. Gitu ya. Menantang. Iya. Terlalu berani. Iya, lek kendel sih masih bagus ya. Kendel itu masanya mental pemberani. Kalau ini ya berani tapi dia itu nggak beradab keberaniannya. Gitu. Berani tapi tidak beradab gitu. Maksudnya tidak beradab itu pesen kapling kok di neraka. Itu namanya ngawur. Nah itu. Nah gitu ya. Mungkin kita itu dulu ya. Mungkin jika jenengan dulu masih kecil atau sebelum generasi jenengan itu, dulu kan pernah ada buku tentang neraka dan siksaannya, ada gambarnya macam-macam di situ ya. Pernah nggak ngeliat itu? Pernah. Takut. Itu aja sudah membuat kita ketakutan gitu ya. Padahal itu gambarannya loh di situ.
Kalau gambarannya itu berarti bayangan, akal, dan itu tentunya jauh dari kenyataan sebenarnya. Maksud jauh itu tentunya kenyataan sebenarnya lebih dahsyat. Tadi kalimatnya apa? Tadi gimana? Al-faza'ul akbar. Al-faja'ul akbar. Tentunya yang kedahsyatannya lebih besar daripada yang dibayangkan oleh akal manusia. Jadi kayak gitu. Baik, insya Allah terkait dengan zulum an-nar sampai di situ pembahasannya dalam kitab ini. Ya. Masih ada waktu kah? Masih, Ustaz. Masih. Oh ya. Kok lama banget sih? Baru sebentar, Ustaz. Baru sebentar. Iya, oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke bab yang baru. Ya, di antara nanti kita buka kitab Al-Jawab Al-Kafi ya. Yaitu terkait dengan sumber kegelapan. Apa? Sumber kegelapan. Maksudnya sumber kegelapan yang dimaksud sumber kegelapan yang ada di neraka. Gitu. Kegelapan yang ada di neraka. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Berdasarkan penjelasan ya dari seorang ulama yang sudah kita mengenalnya yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Ini terdapat dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Jawab Al-Kafi. Al-Jawabul Kafi. Kenapa tuh? Kalau Ustadz menjelaskan, Ustadz harus menyampaikan maroji atau referensinya, gitu. Biar jenengan paham bahwa apa yang Ustadz jelaskan bukan berasal dari akal atau pikirannya Ustadz, gitu ya. Sumbernya itu ya. Jadi kalau menggunakan pendekatan Nabi bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Gitu ya. Maka kita belajar dari para ulama. Cuma karena para ulama sudah banyak meninggal, kita belajar dari kitabnya. Ya. Nah, Ustadz mencoba membacakan dan menjelaskan berdasarkan keterangan-keterangan para ulama dan berdasarkan keterangan guru-gurunya Ustadz. Begitu nggak? Nggih, Ustaz. Baik, ya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk tentang sumber kegelapan. Ya. Ternyata menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi ini, bahwa sumber dari kegelapan itu apa? Namanya amalul sayyi'ah. Amal yang buruk, perbuatan hamba yang buruk. Jadi ternyata sumber dari kegelapan itu adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan, atau kalau Quran menegaskan zambin, atau kadang zunubi, ya, kalimatnya itu. Sumber dari kegelapan itu zambin atau zunubi. Kadang juga sayyi'ah. Kadang juga di Al-Quran disebut dengan ya. Itu semua bermakna dosa dan kemaksiatan, ya, melanggar batasan-batasan Allah yang mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia begitu. Ya. Ibnu Qayyim dalam kitab ini menjelaskan mengenai dampak buruk atau akibat dari perbuatan buruk. Atau di dalam surah Al-Hujurat itu ada kalimat al-izm wal udwan, gitu ya. Perbuatan durhaka dan pelanggaran, gitu ya. Beliau Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab ini apa sih sebenarnya dampak buruk atau akibat buruk dari zambin atau dosa dan kemaksiatan itu. Beliau menjelaskan di antara akibatnya, di antara efeknya adalah
perbuatan buruk itu akan menimbulkan kegelapan dalam hati. Menimbulkan apa? Kegelapan dalam hati. Kegelapan dalam hati. yang dapat ia rasakan sebagaimana ia merasakan gelapnya malam. Sehingga gelapnya kemaksiatan di hatinya layaknya kegelapan indera di matanya. Begitu. Jadi kalau orang itu berbuat zunubi, berbuat zambin, berbuat su, berbuat izm wal udwan, ya, maka itu dia bisa merasakan bahwa hatinya itu sedang muram, sedang gelap, terjadi ada menimbulkan kegelapan dalam hatinya. Dan dia merasakan gelapnya hatinya itu. Sebagaimana mata lahirnya, mata indranya bisa merasakan gelapnya malam. Ya. Dan dari situlah gitu loh. Kenapa ketika zul atau zambin, ketika kemaksiatan itu melahirkan gelap, demikian juga kebalikannya. Kebalikannya adalah maksiat itu kebalikannya apa? Perbuatan baik. Atau bahasa Qur'annya apa? Lawan dari kemaksiatan ketaatan. Kalau zambin, maksiat itu melahirkan gelapnya hati. Kalau kebalikannya ketaatan itu adalah cahaya. Gitu ya. Jadi kalau kemaksiatan adalah kegelapan, sedangkan ketaatan adalah Cahaya. Memberi cahaya dalam hati. Iya. Maka orang yang melakukan kemaksiatan, maka semakin dia melakukan kemaksiatan, semakin tebal kegelapan dalam hatinya. Semakin tebal kegelapan dalam hatinya, maka bertambah semakin besar apa? Zulalil apa? Semakin bertambah kebingungan di dalam hatinya. Dolal itu kan artinya sesat ya. Semakin kalau orang sesat itu bingung nggak lah? Bingung. Orang tersesat pasti bingung. Dia mau ngambil jalan yang mana? Itu bingung. Maka semakin tebal kegelapan di dalam hatinya karena semakin banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan, maka bertambah dolalnya dalam hatinya, bertambah kebingungan di dalam hatinya. Hingga apa? Ia akan terjerumus ke dalam perilaku kebid'ahan, terjerumus di dalam kesesatan, serta perkara-perkara yang membinasakan dirinya tanpa ia sadari. Seperti apa? Kalau Ibnu Qayyim menggambarkan seperti orang buta keluar di kegelapan malam dan berjalan sendirian. Orang buta itu kalau siang hari berjalan gelap nggak? Gelap. Nah, kalau malam hari? Lebih gelap. Iya, gitu. Sama saja. Gitu ya. Maka kegelapan ini semakin kuat hingga apa? Hingga tampak di matanya, ya. Jadi yang tampak di matanya hanya kegelapan. Dan kegelapan itu semakin menguat hingga apa? Kegelapan itu terlihat di wajah dan semua orang yang dapat melihatnya. Sehingga kegelapan itu akan apa tadi? Akan semakin menguat hingga tertapak di wajahnya. Gitu. Jadi orang yang berbuat maksiat tidak hanya gelap hatinya, kemudian akan berubah menjadi gelap juga wajahnya. Ya. Hitamlah wajahnya. Bahkan orang bermaksiat ketika dunia maka menghitam wajahnya. Dan ketika dia terus bermaksiat tanpa taubat, maka hitamnya wajah di dunia akan berpindah pada wajah hitam yang lain, yaitu wajah hitamnya di neraka jahanam. Gitu ya. Gitu ya. Maka ini masih ada penjelasan agak detail lagi tentang hitamnya wajah ini dan cahayanya wajah. Gitu ya. Nah, tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan.
Namun mulai sekarang yuk setiap kita bercermin, wajah kita kira-kira gimana? Wajah kita kira-kira itu. Karena akan nanti akan masuk ya. Ustadz menjelaskan ada namanya kitab namanya Mukasyaful Qalbu. Ya. Ada kitab Mukasyaf Qalbu itu ditulis oleh Imam Ghazali itu. Ya. Bahwa ada ulama atau walinya Allah yang ahli kasaf. Allah bukakan, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Nah, gitu. Apa itu? Nah, ini biar penasaran, kita pending saja ceritanya, riwayat kisahnya, biar jenengan hadir di pertemuan pekan depan. Gitu ya. Insyaallah kajian kita terkait dengan hitamnya wajah dan cahayanya wajah akan kita jelaskan, akan kita tambahkan pelajarannya di pertemuan pekan depan. Insya Allah. Semoga Allah memberikan umur yang panjang kepada kita dan amal. Allah. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat ini dan Allah memberi bimbingan, kekuatan dan penjagaan pada kita semua sehingga kita terhindar dari bahaya dari dunia dan menghindarkan keburukan. Amin. Akhiri dengan alhamdulillah dan wafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat selalu Ustaz. Amin, matur suwun jenengan ini sama kapten. Amin.